Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah, para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula para pemirsa Umat TV yang berada di rumah. Pada malam hari ini saya diminta dan diamanahkan oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Yusran Ansar, yang tidak bisa hadir bersama dengan kita pada malam hari ini karena bertugas untuk menyampaikan kuliah online di Madinah Islamic University, sehingga beliau meminta dan mengamanahkan pada kami untuk menggantikan beliau sementara pada malam hari ini. Dan sebagaimana pepatah mengatakan, tidak ada rotan akar pun jadi, ya, tidak ada nasi campur, ya, bakso pun jadi, ya. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mungkin tidak melanjutkan materi kitab Al-Lu'lu' Wal-Marjan pada kesempatan kali ini, tapi saya mengajak kita untuk, masyaallah, jazakallahu khair, ya, barakallahu fiik, membaca bersama kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah, yang merupakan satu kitab yang sangat luar biasa, berisi tentang penjelasan daripada matan Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Imam At-Tahawi, yang syarah ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abdul Izz Al-Hanafi, yang merupakan seorang ulama besar dari madhab Hanafiyah, yang menuliskan pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah, atau menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah di dalam kitabnya ini. Para ikhwah, akhwat, dan mirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak kita pada kesempatan kali ini untuk memetik satu perkataan yang sangat luar biasa dari Imam At-Tahawi. Beliau mengatakan, wa qauluhu, beliau mengatakan, wa inna Muhammadan
abduhu al-mustafa wa nabiyahu al-mujtaba wa rasuluhu al-murtada. Artinya, dan Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hambanya yang telah terpilih. Demikian pula kata al-mujtaba, ini hampir sama maknanya, yaitu hamba yang terpilih pula, dan dia adalah rasulnya. Al-murtada artinya yang telah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abil Izz Al-Hanafi kemudian menjelaskan al-istifa wal ijtiba wal irtida mutaqaribul ma'na. Jadi al-mustafa, al-mujtaba, al-murtada ini adalah kata-kata yang maknanya sangat dekat antara satu dan yang lain. Intinya adalah bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan hamba pilihan Allah dan rasul yang merupakan rasul yang telah dipilih oleh Allah, ya, sehingga biasa kita namakan beliau adalah Al-Mustafa, ya, orang yang terpilih. Al-Mujtaba hampir sama maknanya, yang terpilih pula. Demikian pula biasa kita diberi gelar pada beliau Al-Murtada, yang berarti orang yang telah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa saya minum ya. Ya. Mohon maaf ya. Panitia cuma menyediakan satu. Iya. Saya wakili saja. Bismillah. Alhamdulillah. Kemudian beliau mengatakan di sini, dan ini yang menjadi judul daripada syarahnya ini, beliau mengatakan wa'lam anna kamalal makhluk fi tahqiqi ubudiyatihi lillahi ta'ala. Ini rumus bakunya ini. Ketahuilah bahwa kesempurnaan seorang hamba adalah di dalam tahqiq atau di dalam perwujudan ubudiyahnya atau penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullama izdadal 'abdu tahqiqan lil ubudiyah, setiap seorang hamba itu bertambah lagi pembuktian atau perwujudan daripada penghambaannya kepada Allah, izdada kamaluhu, bertambah pula kesempurnaannya. Wa'alat darajatuhu, bertambah lagi, bertambah tinggi lagi derajatnya. Wa man tawahhama annal makhluq yakhruju 'anil ubudiyyati biwajhin minal wujuh wa annal khuruja 'anha akmal fahuwa ajhalul khalqi wa adalluhum. Qala ta'ala wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan subhanahu bal ibadum mukramun. Nah, ini ada sedikit bantahan dari Al-Allamah Ibnu Abil Izz Al-Hanafi terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa kesempurnaan manusia itu kalau dia semakin keluar dari lingkaran ubudiyah, penyembahan kepada Allah. Ya. Beliau mengatakan barang siapa yang tawahhama. Tawahhama ini artinya menganggap tapi dengan anggapan yang salah. Ya. Al-wahm itu dia menganggap tetapi anggapan yang salah. Barang siapa yang menganggap, ya,
tentunya dengan anggapan yang salah, bahwasanya makhluk keluar dari lingkaran ubudiyah dari satu sisi di antara sisi apapun, dan bahwasanya keluar dari lingkaran ubudiyah itu lebih baik dan lebih sempurna, maka dia adalah sejahil-jahilnya makhluk dan sesat-sesatnya makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu, dan mereka berkata, yaitu orang-orang musyrik ya, ittakhadar rahman waladan, Allah itu telah menjadikan ada seorang yang dijadikan anak. Subhanahu, maha suci Allah, maha suci dia, bal ibadum mukramun, bahkan mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, yaitu para malaikat. Jadi orang musyrik dahulu itu mengatakan bahwa malaikat itu adalah anak-anaknya Allah. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan bahwa ya, mereka mengatakan malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Nah, ini adalah merupakan kejahilan yang paling jahil. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kembali menjelaskan tentang kesempurnaan makhluk ini, kesempurnaan hamba adalah dengan peribadatan kepada Allah, perlu untuk kita ketahui bahwa ada sekelompok manusia dari berbagai macam lintas agama, termasuk ya yang menisbatkan diri ke dalam Islam, mengatakan bahwa manusia itu semakin sempurna ketika dia semakin keluar dari lingkaran kemanusiaannya, kehambaannya, dan mencapai tingkat ketuhanan. Contoh, dalam mitos agama Buddha yang berkembang di Cina, ada kepercayaan mereka kepada dewa kera yang bernama Sun Gokong. Benar ya? Ya? Sun Gokong. Anda lebih tahu, pemirsa lebih tahu ya. Sun Gokong. Asalnya, ini kita bukan mau taklim cerita-cerita ya. Cuma kita ketika melihat ini, Anda dan insya Allah kita semua akan semakin bersyukur bahwa Allah kasih kita ini hidayah ya. Nah, ceritanya ini hanya monyet biasa. Ya, sebelum kita berbicara tentang manusia, tetapi dengan proses tertentu ya, dia pernah terbelenggu dengan karena bikin kacau di sorga ya, di nirwana, maka akhirnya diturunkan ke dunia dan dipenjara dalam batu ya. Kemudian lewatlah beberapa dewa-dewa yang lain, terjadilah persepakatan tertentu antar dewa-dewa, akhirnya dia keluar ya, akhirnya dia menjadi dewa kera ya. Jadi kesempurnaannya sebagai kera ya, adalah ketika dia keluar dari ruang lingkup kera biasa menjadi kera dalam kasta Tuhan ya. Nah, demikian juga dengan manusia. Mohon maaf ya, terpaksa saya harus bicara ini ya, karena sudah banyak yang cerita ya. Tidak apa-apa, barangkali apakah ini melanggar bagaimana, tidak apa-apa ya. Ya, dalam kisah Mahabharata digambarkan bahwa Prabu Pandu itu punya 2 orang istri ya, saya lupa namanya ya. Salah satunya yang menjadi ibu dari Pandawaseda, yang satunya menjadi ibu dari Kurawa ya. Ketika anak-anaknya ini lahir, maka ada ya keterlibatan dewa-dewa tertentu. Taruhlah Bima, ini ada keterlibatan dewa angin ya. Maka kemudian dia juga dianggap sebagai anaknya dewa angin, walaupun juga anaknya Pandu ya. Maka Bima ini
kemudian menjadi seorang manusia yang hampir keluar dari derajat kemanusiaannya, menjadi manusia setengah dewa. Ya, seperti itu. Nah, ini dalam mitos, ya, salah satu agama tertentu. Mitos Yunani lain lagi. Ya. Pimpinan dewanya itu bernama Zeus. Ya. Anda lebih tahu. Ya. Nah, ternyata Zeus ini melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan di bumi. Maka lahirlah Hercules. Ya. Maka Hercules ini menjadi manusia setengah dewa. Ya. Dan kesempurnaan kemanusiaannya ketika dia mau keluar dari lingkaran kemanusiaan dan kehambaannya. Nah, memang Tuhannya juga banyak, jadi pusing, ya. Pemikiran-pemikiran ini, ya, agama-agama terdahulu ini, mitos-mitos ini ternyata masuk juga, ya, secara tidak sah, ya, ke dalam pemikiran beberapa kaum muslimin pada zaman tertentu. Dan diakomodir oleh, ya, mohon maaf, ya, beberapa pemahaman-pemahaman sufi yang menyimpang. Ya, saya tidak mengeneralisir sufinya. Sehingga dibuatlah, ya, pemikiran atau semacam dogma bahwa kesempurnaan kemanusiaan seseorang adalah ketika dia keluar dari derajat kemanusiaannya. Timbullah pemahaman, ya, al-hulul wal ittihad, kebersamaan dengan Tuhan. Jadi semakin manusia meninggalkan lingkaran kemanusiaannya dan mau menggapai derajat Tuhan, maka dianggap dia semakin sempurna. Ya. Makanya dibantah dengan jelas oleh Abu Ibnu Abil Izz Al-Hanafi Al-Dimashqi dalam kitab ini bahwa fahuwa min ajhalil khalqi wa adallihim. Dan dia adalah sejahil-jahilnya makhluk dan sesesat-sesatnya. Kenapa? Apa hubungannya dengan disebutkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita baca dalam petikan-petikan selanjutnya. Beliau mengatakan, wa dzakarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bismil abdi fi ashrafi al maqamat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba, bismil abdi, ya, menyebutkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata hamba. Dan ketika dia menyebutkan hamba, bukan berarti Allah rendahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah angkat derajatnya, menduduki tempat-tempat maqamat yang paling mulia. Mari kita baca ayat-ayatnya. Faqala fi dzikril Isra. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Isra, ya, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Dimulai dengan kata-kata tasbih. Artinya apa? Allah memuji dirinya. Artinya yang disebutkan setelah ini adalah merupakan apa? Satu bentuk keistimewaan. Apa yang istimewa? Maha suci Allah yang telah memberangkatkan pada waktu malam hambanya. Tidak disebutkan di sini manusia setengah dewa atau apa, ya, tapi disebutkan hamba. Dan hamba di sini menempati derajat kesempurnaan, kemuliaan. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uh. Dan bahwasanya ketika berdiri sang hamba Allah ini berdoa meminta kepada Allah. Ini disebutkan, siapa yang disebutkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ketika dia meminta kepada Allah, ketika dia berdoa kepada Allah, disebutkan dia sebagai seorang hamba, bukan manusia setengah dewa. Iya, dia tidak keluar dari lingkaran kemanusiaannya. Dia tidak keluar dari lingkaran penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah angkat derajatnya menduduki derajat kesempurnaan manusiawinya. Ya. Wa qala ta'ala, fa auha ila 'abdihi ma auha. Maka Allah memberikan wahyu kepada hambanya. Siapa yang dimaksud di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kok kurang bersemangat ketika disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ya. Ini kita antara tafrid wal ifrat, ya. Antara sikap yang berlebih-lebih dan sikap yang jaf, ya. Artinya sikap yang tidak romantis lah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada sebagian orang yang berlebih-lebihan sehingga menempatkan beliau pada maqam uluhiyah, ya, sebagai hampir disembah. Ada sebagian yang tidak terlalu kurang romantis lah ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bergerak ya bibirnya, hanya mendengar, ya. Gerakkan lisan kita walaupun tidak harus demonstratif, ya. Ya, cukup kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada romantisme hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus dipupuk itu, ya. Ini kita bicara tentang dia ini, alaihi salatu wassalam. Ada juga kalau bersalawat di korting, ya, sallallahu alaihi wasallam. Berapa detik? Berapa detik itu? Coba hitung. Sallallahu alaihi wasallam. 4 detik, ya. Di korting 2 detik. Dengan ucapan sallallahu. Sallallahu. Apa sallallahu? Apa itu? Ya. Coba sempurnakan, cuma 4 detik, 5 detik sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak mengambil uang kantong Anda, ya. Sebutlah, berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Fa auha ila 'abdihi ma auha. Maka dia, Allah, memberikan wahyunya kepada hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma auha, yaitu wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Orang diberikan wahyu itu hebat tidak? Ya, luar biasa enggak? Luar biasa. Sekarang ini wahyu sudah terputus saja, banyak yang mengaku-ngaku terima wahyu. Iya, sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, banyak sekali yang mengaku-ngaku terima wahyu. Saya astagfirullah sempat bertemu dengan salah satu di antara mereka. Iya. Saya tanya, kenapa mengaku Nabi, Pak? Iya. Atau dia bilang, ya, karena Nabi itu adalah dari kata amba, katanya, mengabarkan. Nah, saya ini mengabarkan, ya, saya Nabi. So, oh, kalau begitu Pak, bagus. Ya, kita panggil saja sekarang Pak Nabi. Ya. Pak Nabi saya panggil, ya. Karena Nabi secara lughatan, ya, secara bahasa. Ya. Kalau begitu Bapak hampir sama dengan penyiar. Ya. Nah, dia juga menyampaikan berita. Ya. Bahkan mungkin lebih banyak dari Bapak, ya. Maka ada ibu Nabiyah, ya, bapak Nabi kalau seperti itu. Ya, akhirnya berlanjut dari diskusi. Ala kulli hal, alhamdulillah, ya. Tidak tahu apa dia menerima atau tidak. Yang jelas mahasiswa-mahasiswa yang ada di universitas tersebut akhirnya menjadi sadar, ya, bahwa ini adalah salah satu di antara nabi palsu, Pak Nabi. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diberikannya seorang wahyu ini adalah maqam yang dimuliakan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan keadaannya ketika menerima wahyu ini sebagai apa? Abdihi ila abdihi. Tidak dikatakan kami berikanlah wahyu kepada manusia yang sempurna, yang telah mendekati derajat ketuhanan, yang telah mencapai nirwana. Tidak. Iya. Dia diberikan pada hamba, ya, yang terjejak kakinya ke bumi, ya, yang hatinya selalu terpaut ke langit.
Ya, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba. Ya. Nah, ayat yang selanjutnya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Dan jika kalian ragu terhadap apa yang kami telah turunkan kepada siapa? Pada hamba kami. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan wahyu kepadanya adalah merupakan kemuliaan. Dan ketika dia disebutkan dalam konteks kemuliaan ini, dia disebutkan sebagai seorang hamba. Ya, ini semua adalah bantahan terhadap pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya, terhadap pemahaman-pemahaman yang salah, ya, bahwa manusia mencapai kesempurnaannya ketika dia mendekati derajat ketuhanan. Ya, tidak sama sekali. Tetapi justru manusia mencapai derajat kesempurnaan manusiawinya ketika dia betul-betul sebagai seorang hamba. Nah, kita baca lanjutnya lagi. Wa bidzalika istahaqqat taqdim 'alan nas fid dunya wal akhirah. Maka dengan demikian itu, maka dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhak untuk dikedepankan, untuk didahulukan di atas semua manusia di dunia dan di akhirat, karena dia telah mencapai puncak kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa rumusnya tadi di sini? Kullama izdadal 'abdu tahqiqan lil ubudiyyati izdada kamaluhu. Setiap seorang hamba itu bertambah pengejawantahan, pembuktian daripada penghambaannya kepada Allah, maka semakin bertambah kesempurnaannya. Sebelum kita lanjut, kita coba aplikasikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang hamba yang semakin rajin sholatnya, semakin baik sholatnya, semakin berkualitas sholatnya sebagai seorang hamba, berarti semakin sempurna kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin sempurna kemanusiaannya. Ya. Nah, seorang hamba yang selalu bergegas ke masjid, yang selalu berupaya untuk mendapatkan saf yang pertama, ya, yang selalu menjawab azan, maka akan semakin sempurna kemanusiaannya. Seorang hamba, ya, yang senantiasa selalu mengingat Allah, semakin banyak zikirnya kepada Allah, baik zikir dalam hatinya, zikir di dalam ucapannya, ya, maka akan semakin sempurna kehambaannya, semakin sempurna kemanusiaannya. Kenapa? Semakin sempurna peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang semakin sempurna, ya, semangatnya untuk meninggalkan yang diharamkan Allah karena ta'abbud kepada Allah, ya, maka akan semakin sempurna kemanusiaannya. Seorang hamba yang senantiasa semakin banyak membaca Quran, semakin banyak mentadabburi Al-Quran, ya, semakin banyak menyelami hidangan Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, maka akan semakin sempurna penghambaannya. Semakin sempurna penghambaannya berarti semakin sempurna, ya, semakin sempurna keberadaannya sebagai manusia. Nah, ini kaidahnya. Ambil kita sekarang di mana sisi ibadah yang bisa kita maksimalkan, maksimalkan di situ. Ya, semakin banyak seorang berinfak fisabilillah, ya, semakin sempurna peribadatannya kepada Allah, berarti semakin sempurna kemanusiaannya. Nah, subhanallah, ya, peluang untuk meningkatkan ini banyak sekali dalam kehidupan kita. Bersedekah
Mari banyak bersedekah. Karena bersedekah adalah kemuliaan, karena dia adalah bagian daripada peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah terlalu banyak. Ya. Tiap taklim 500.000 saja. Ya. Ini bagi yang kurang mampu, ya. Bagi yang mampu 1 juta saja. Bayangkan, Pak. Ya. Saya teringat salah seorang ustadz kita, ya, yang sekarang sedang melanjutkan studi di luar negeri, namanya Ustadz Saiful Yusuf. Ya. Dia bilang itu yang kita makan itu adalah, ya, yang keluarnya nanti jadi kotoran. Ya. Sebagian terserap. Yang kita tinggalkan dari harta kita tidak nikmati, tetapi akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Karena yang akan mewarisi kita punya anak-anak. Iya. Tapi harta kita sesungguhnya adalah yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siap berinfak insyaallah? Insyaallah? Iya, kita buktikan. Nah, subhanallah, makanya Umar bin Abdul Aziz diriwayatkan bahwa infaknya itu hampir tidak ada dia wariskan sama anak-anaknya kecuali sedikit sekali. Maka berkatalah orang-orang, apa yang kau tinggalkan buat anak-anakmu? Dia bilang, kalau saya tinggalkan harta warisan banyak, ya, dan dia tidak benar, maka dia akan gunakan harta warisan itu untuk perkara yang tidak benar. Tapi kalau dia, ya, orang-orang yang saleh, maka Allah akan cukupkan dia. Yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Ya. Kalau ini dalam konteks perkawinan, ya. Kalau dia fakir, Allah yang cukupkan. Maka diriwayatkan bahwa anak-anaknya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu menjadi orang-orang yang sangat kaya dan dermawan. Ya. Padahal mewarisi harta yang sedikit. Ya. Hampir-hampir kita lihat bahwa ini juga, ya, dalam dunia usaha, bahwa taipan-taipan itu kebanyakan adalah orang-orang yang tidak punya warisan yang banyak. Iya, tapi dia bisa mengembangkan dirinya. Kebanyakan anak yang orang-orang kaya akhirnya menjadi jatuh miskin, ya, karena terampil untuk menghabiskan uang. Iya. Tidak terampil untuk produksi. Itu cerita dunia, kita tinggalkan. Iya. Baik. Bersedekah apakah hanya dengan harta? Kita bisa bersedekah dengan senyum. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Bisa bersedekah dengan mengangkatkan ustadz air minum. Bisa bersedekah dengan mengangkatkan ustadz kue. Bisa bersedekah dengan mengantar ustadz pulang. Nah, ini tendensius. Nah, kita bisa bersedekah dengan membantu mengangkat barangnya orang ketika mau naik ke kendaraannya. Kata Rasulullah, itu juga sedekah. Ya. Kita melihat ada 2 orang yang berselisih, kemudian kita damaikan keduanya, itu juga sedekah. Ya. Kita lihat ada 2 orang yang berselisih, bahkan kata para ulama boleh bohong-bohong kecil di sini, ya. Saya istilahkan bohong-bohong kecil karena jangan terlalu bohong juga. Ya. 2 orang yang berselisih, kita traktir dua-duanya, ya, di warung coto. Ini mungkin di pemirsa yang di daerah selain Makassar bertanya, apa itu coto? Apa perbedaannya dengan soto? Ya. Kata Pak JK, ya, perbedaan soto dan coto adalah bahwa kalau soto itu dari sapi, maka coto itu dari capi. Ya. Nah, ala kulli hal bisa kita rekayasa. 2 orang yang berselisih ini, kita undang dua-duanya ke warung coto dan bilang, saudaraku, ya, sebenarnya si fulan yang saya lihat sudah berapa lama tidak saling bersapa ini sudah rindu sama kau, dan karena saking rindunya dia undang kau pergi makan coto. Ya. Wah, betul, iya, percaya saja, lihat saja dia ada nanti di sana. Cuma mungkin jangan terlalu dulu, karena mungkin dia malu-malu dengan Anda. Tegurlah dia duluan. Ya.
by the way, oke lah. Iya. Katakan kepada si fulan, akhi, si fulan itu yang sudah berapa lama tidak bertemu bersama dengan Anda, sudah rindu sekali untuk bertemu, tapi dia malu-malu untuk pergi ke rumahmu. Makanya dia undang kau melalui saya untuk pergi ke warung coto. Katanya dia mau traktir kita. Wah, yang benar aja. Kepada saya urat senyumnya udah putus kok. Ya. Akhirnya cobalah. Ya. Kalau begitu ya kita coba aja, dilihat aja. Ya. Ketika bertemu, ya, mungkin mereka masih saling kerling mengerling, ya. Andalah yang kemudian bisa menyatukan. Coba lihat, ketemu kan? Ya. Oh betul, masya Allah. Akhirnya kita mendamaikan dua orang. Sedekah. Ya. Dan mungkin karena Anda sudah merekayasa masing-masing saling mentraktir, Anda akan makan coto dengan gratis. Ya. Baru coto dunia Anda dapatkan, belum coto di akhirat. Ya. Boleh enggak minta coto di akhirat? Boleh. Ya. Kullu ma tashtahihil anfus. Ya. Saya ini mohon maaf ya, saya sudah mengurangi makan coto. Ya. Cuma 1 kali 1 bulan. Ya. Sop saudara 1 kali 1 bulan. Sop konro 1 kali 1 bulan. Ya, soto Betawi 1 kali 1 bulan. Ya. Akhirnya tiap pekan ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita nikmati semua nanti itu di akhirat juga di surga Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu? Ya. Sudah masuk waktu ya. Kita tambah sedikit ya. Walidhalika yaqulu al-Masihu alaihi salam yaumal qiyamah idza talabu minhu asy-syafa'ata ba'da al-anbiya'i alaihi salam. Dengan demikian, karena itulah maka Al-Masih alaihi salam, Nabi Isa ya alaihi salam berkata pada hari kiamat ketika semua manusia meminta kepadanya untuk memberikan syafaat agar disegerakan yang namanya pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu, dia berkata, idhabu ila Muhammadin, pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdun ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Seorang hamba, coba lihat, seorang hamba yang telah diampuni oleh Allah dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Fa hasalat lahu tilkal martabatu bitakmini ubudiyatihi lillahi ta'ala. Maka tercapailah baginya kesempurnaan ya, martabat atau derajat itu dengan ubudiyahnya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Jadi ini yang disebut dengan al-maqamul mahmud ya. Maqaman mahmuda yang selalu kita minta dalam doa kita setelah selesai azan. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Inilah nanti semua dari Nabi Adam, dari Nabi Nuh, dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Musa, ya, kemudian Nabi Isa, semuanya tidak ada yang berani untuk meminta kepada Allah. Karena Allah pada hari itu marah, yang tidak pernah dia marah sebelumnya seperti itu. Ya, yang berani meminta syafaat hanyalah Muhammad SAW, dan itulah maqam atau derajat atau kedudukan yang sempurna karena sempurnanya peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kesempurnaan manusia adalah kesempurnaan peribadatannya, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan adalah merupakan nonsen, adalah merupakan wahmun orang-orang siapapun yang mengatakan bahwa kesempurnaan manusia adalah semakin dekatnya dia kepada, ya, dalam artian semakin keluarnya dia dalam lingkaran kemanusiaannya menghampiri derajat ketuhanan. Bukan seperti itu. Derajat kemanusiaan, kehambaan manusia semakin tinggi peribadatannya, semakin dalam peribadatannya, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semakin sempurna dia sebagai makhluk Allah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sampai di sini apa yang dapat kami sampaikan, dan mudah-mudahan dapat memberikan tambahan ilmu bagi kita semua.
Dan kalau ada yang kurang itu dari diri pribadi saya, dan semoga Allah mengampuni dan memaafkan. Dan kalau ada kebenaran, mudah-mudahan itu adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita semakin dekat kepadanya dan membuat kita semakin menghamba kepadanya dan membuat kita semakin sempurna sebagai manusia, insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum, subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.